Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Arderiska Hardi. Saya dari program studi teknik industri dengan NIM 2104 Di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait tugas individu yang diberikan oleh Ibu Ida Wahyuliana selaku dosen dari mata kuliah Pancasila terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Eh, Meliputi 5 poin. Yang pertama, pengertian filsafat itu sendiri. Yang kedua, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Dibagi menjadi dua, genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang ketiga yaitu esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang kelima yaitu fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang kita praktekkan. Masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian filsafat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, mulai dari sebab, asal, dan hukumnya. Ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya meliputi ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Masuk ke poin yang kedua, Pancasila sebagai genetivus objektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasannya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di bagian barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masuk ke poin yang ketiga yaitu terkait esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat, meliputi 5 poin. Ya, yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada kehidupan semua makhluk hidup. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, yaitu terdiri dari 3 modualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan juga kedudukan kodrat. Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan, dan bentuk cinta akan tanah air. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang artinya keputusan diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat bersama, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Poin yang terakhir yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif maksud saya. Dan poin yang terakhir, poin keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya demi kemajuan bangsa baik secara materi maupun spiritual. Dan juga Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Dan poin yang terakhir yaitu terkait fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita praktekkan. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam kehidupan bernegara, meliputi menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengikuti persamaan derajat, menegakkan keadilan, dan juga penegakan dalam demokrasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.